Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Nama saya adalah Ribut Sudiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan melanjutkan kuliah Teknologi Rempah dan Minyak Asiri dengan pokok bahasan komposisi kimia oleoresin. Rempah berikutnya yang di Indonesia cukup dikenal adalah cengkeh. Cengkeh yang dipanen biasanya itu adalah dalam bentuk bunga yang belum mekar. Jadi bunga yang masih kuncup, nah itu yang kita panen. Cengkeh itu biasanya digunakan untuk flavoring, memberikan flavor pada makanan, atau biasanya dicampurkan pada untuk pembuatan rokok sigaret. Tetapi secara umum cengkeh itu diambil adalah untuk memberikan flavoring, flavoring rasa dan aroma. Ini adalah pemanfaatan dari cengkeh. Itu selain untuk pangan, dia juga digunakan sebagai untuk produk non pangan, yaitu untuk sebagai bagian dari farmasi, untuk sebagai obat ya, untuk obat-obatan, menghilangkan rasa sakit, menghilangkan kembung, bisa juga untuk obat cacing dan untuk penghangat tubuh. Dan terakhir adalah dapat mengurangi kadar gula darah. Cengkeh dapat diekstraksi untuk menghasilkan oleoresin cengkeh, di mana di dalamnya itu terdapat ada tanin ya. Jadi pada oleoresin cengkeh itu ada 3 komponen, ada tanin. Tanin itu yang memberikan rasa pahit, tapi dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada resinnya, oleoresin atau resin. Yang paling utama adalah dia mengandung asam olelonat ya, namanya, dan juga dia mengandung minyak asiri. Jadi yang memberikan aroma khas cengkeh itu adalah minyak asirinya atau minyak cengkeh, di mana di dalamnya yang komponen yang dominan adalah eugenol untuk memberikan aroma khas cengkeh. Nah, seperti ini cengkeh. Jadi cengkeh yang kita panen itu sebenarnya adalah bunga yang masih kuncup. Kita lihat ini masih kuncup. Kemudian kita panen dan kita keringkan. Kenapa kok kita panen pada saat dia bunga masih kuncup? Karena dia kadar minyak asirinya itu paling tinggi pada saat dia masih kuncup. Kalau tujuan kita adalah untuk menghasilkan aroma. Nah, karena biasanya cengkeh itu ditambahkan untuk memberikan aroma khas. Tapi kalau kita mengharapkan adanya oleoresin dan tanin yang tinggi, maka kita panen pada saat dia sudah tua, atau bunganya sudah mekar, atau sudah mulai membentuk biji. Tapi itu sangat jarang, karena biasanya kita menambahkan cengkeh tujuannya untuk memberikan aroma, sehingga dipanen pada saat dia kuncup. Nah, saat itulah komposisi oleoresinnya adalah paling tinggi. Rempah berikutnya yang sangat dikenal di Indonesia adalah pala. Nah, ini saya yakin sudah kenal semua pala. Jadi terutama digunakan sebagai bumbu atau flavoring. Itu yang berasal dari biji palanya. Walaupun ada sebagian dari biji pala yang masih dipanen muda, itu gunanya untuk didestilasi untuk menghasilkan minyak pala. Tapi kalau yang sudah tua biasanya digunakan untuk bumbu. Nah, satu keistimewaan dari pala adalah kalau kita ekstraksi akan menghasilkan rendemen oleoresin plus lemak pala itu sampai 35%. 35%. Tapi kalau kita destilasi untuk mendapatkan minyak pala itu hanya sekitar antara 6,5 sampai 16%. Tapi kalau kita ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik, kita akan menghasilkan hasil sampai 35%. Nah, 35% itu adalah gabungan dari minyak pala, dari oleoresin, dan dari lemak pala. Sekarang kita mau ingin yang mana? Biasanya kalau kita ingin mendapatkan berfungsi untuk yang akan digunakan sebagai flavoring, bumbu, dan memberikan rasa, maka kita mengharapkan buah pala yang sudah tua, yaitu yang mengandung oleoresin dan lemak pala yang tinggi. Tapi kalau kita hanya mengharapkan untuk proses
untuk memberikan aroma, maka cukup kita ambil minyak palanya atau minyak asirinya. Dan ini prosesnya berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan minyak pala atau minyak asiri, maka prosesnya adalah namanya destilasi. Tapi kalau kita ingin mendapatkan olorisin, ya, yang di situ akan masuk minyak asirinya dan lemak pala, maka kita lakukan dengan cara ekstraksi dengan pelarut organik. Olerisin pala adalah berbentuk semi padat berwarna orange merah coklatan. Komponen utama dari lemak pala, olerisin pala adalah dia mengandung trimeristin. Ini adalah trimeristin, ini termasuk golongan lemak. Kemudian ada resin, ada lemak. Lemak ini adalah berarti dia adalah golongan dari lemak pala yang memiliki asam lemaknya, rantai karbonnya panjang, ya, sekitar C18. Kalau trimeristin itulah C-nya rantai karbonnya 14, dan komponen lain sekitar 2%. Jadi yang kalau lemak pala jadi kalau buah pala kita ekstraksi dengan pelarut organik, maka dia akan dominannya adalah trimeristin dan resin. Di samping itu, nah ini adalah komposisi lemak pala C14, C16, C18, artinya adalah dia mengandung rantai karbonnya adalah C-nya ada 14, 16, dan seterusnya. Kalau yang tidak jenuh berarti ini adalah ikatan karbonnya memiliki ikatan rangkap. Ini ada metode ekstraksinya, ya, bisa menggunakan benzen dan bisa juga menggunakan etanol. Nah, ini kalau kita menggunakan benzen, maka rendemennya atau hasil yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita mengekstrak dengan menggunakan etanol. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kalau kita mengekstrak menggunakan benzen itu adalah pelarut yang sifatnya non-polar, maka pada saat kita mengekstrak dengan benzen, maka banyak komponen non-polar itu akan ikut terekstrak. Tetapi kalau kita mengekstrak dengan menggunakan etanol, maka komponen non-polarnya tidak ikut terekstrak. Oleh karena itu, kalau dengan benzen, maka rendemen lebih tinggi. Nah, kalau ditanya, jadi mana kita lebih baik, mengekstrak dengan benzen atau mengekstrak dengan etanol? Itu tergantung dari tujuannya. Kita ingin mendapatkan olerisin pala yang banyak mengandung lemak, atau kita ingin mendapatkan olerisin pala yang kadar lemaknya rendah. Tergantung. Kalau kita ingin mendapatkan olerisin yang kadar lemaknya rendah, maka kita ekstrak dengan etanol. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kadar lemaknya tinggi, maka kita ekstrak dengan benzen. Nah, di sini ada beberapa gambar ya, pala. Ini tanaman pala, ini buah palanya, kemudian buah pala kalau kita kupas, maka ini adalah di atas adalah kulitnya. Ini daging ya, sebenarnya bukan kulit tapi dagingnya, daging pala yang ditebal ini tidak dibuang. Jadi biasanya digunakan untuk asinan. Jadi kita ambil asinan pala itu diambil dari daging buah pala. Bisa juga kita jus ya, kita blender kemudian kita peras, maka kita mendapatkan jus pala. Jadi jus pala itu berasal dari daging buah pala ini. Kemudian yang merah ini namanya fuli. Fuli ini tidak dibuang, tapi dikumpulkan, dijual, biasanya oleh petani dijual, dan kemudian oleh pembeli atau penampung, kemudian fuli ini akan didestilasi untuk menghasilkan minyak pala yang berasal dari fulinya, yang warna merah ini. Kemudian di bagian dalam, ini adalah biji palanya, ini adalah kulitnya, atau cangkang pala, dan ini adalah biji palanya. Nah, ini yang digunakan untuk bumbu, atau bisa juga didestilasi untuk menghasilkan minyak pala, atau diekstraksi untuk menghasilkan olerisin. Yang ini, yang biji palanya. Jadi kira-kira seperti ini susunannya. Jadi dari buah pala kita dapatkan daging buah dan fuli, kemudian bagian dalamnya ada biji palanya. Berikutnya adalah kayu manis. Kayu manis ini kalau kita lihat, kalau bahasa Inggrisnya adalah cinnamon, tapi kalau bahasa Indonesia kayu manis itu agak unik. Ya.
namanya kayu manis, tapi dia bukan kayu. Kenapa? Kayu manis itu berasal dari kulit tanaman kayu manis. Jadi yang digunakan adalah kulitnya, bukan kayu. Dan rasanya tidak manis. Makanya aneh bahwa dia dikatakan kayu manis, padahal dia dari kulit dan rasanya tidak manis. Tapi ya tidak apalah, karena di Indonesia sudah namanya kayu manis. Digunakan sebagai flavoring dan juga sebagai untuk menghasilkan aroma, parfumnya. Karena di dalam kayu manis ada minyak asirinya. Flavoring itu berarti dia untuk memberikan rasa atau dengan sebagai bumbu makanan dan minuman, atau sebagai memberikan rasa kayu manis. Jadi kayu manis dan vanila adalah dua rempah-rempah yang sangat terkenal di seluruh dunia karena flavornya itu sangat disukai. Ya, ada dua. Biasanya kalau kalian pergi ke Eropa, ke Amerika, biasanya ada makanan itu ada 3 opsi. Rasa vanila, cinnamon, dan strawberry. Biasanya 3 itu. 3 itulah yang paling terkenal. Dan yang 2 adalah dari rempah-rempah, yaitu vanila dan cinnamon, kayu manis. Itu dari rempah, dan 1 kalau strawberry dari buah strawberry. Hampir semua produk memiliki rasa cinnamon atau kayu manis, dan juga rasa vanila. Baik itu produk pangan maupun non-pangan. Nah, di sini olerisin kayu manis berwarna merah kecoklatan, di mana 2 kg itu setara dengan 100 gram kilogram kayu manis. Nah, komponen utama penyusun olerisinnya adalah sinakasol, namanya sinkasol. Itu adalah komponen penyusun utama dari kayu manis. Nah, ini kalau yang belum tahu atau belum mengenal kayu manis, ini adalah tanaman kayu manis, ya. Tanamannya seperti ini. Kemudian yang diambil adalah kulitnya. Nah, di sini kulitnya diambil, ya, dikupas. Dan ini nanti dia akan pulih kembali, ya. Nanti kulit yang sudah dikupas itu akan pulih kembali, muncul kulit yang baru, kemudian dikupas lagi, dan seterusnya. Kemudian kulit yang dikupas dikeringkan, bisa dijual dalam bentuk utuh atau dijual dalam bentuk bubuk. Ada juga yang sudah dikemas, bubuk yang sudah dalam bentuk kemasan, sehingga memudahkan untuk aplikasinya atau penggunaannya. Dan juga ada yang diekstrak menghasilkan olerisin. Sama penggunaan biasanya untuk industri lebih suka menggunakan ekstrak olerisinnya, olerisin kayu manis. Berikutnya adalah yang rempah yang cukup terkenal di Indonesia adalah jahe. Siapa yang tidak kenal jahe? Kayaknya sekarang semua produk jahe itu banyak dipakai baik untuk bumbu maupun untuk obat maupun untuk hanya memberikan rasa. Jadi di sini adalah tanaman asli Indonesia dan Malaysia, jahe itu. Rata-rata rendaman olerisin jahe adalah 6,5% dari bubuk jahe, ya, di mana 1 kg olerisin setara dengan 28 kg bubuk jahe. Olerisin jahe memberikan rasa khas, ya. Rasa khas Pak itu jahe itu terdiri dari 50-80% itu ginjerol. Ginjerol itu adalah golongan resin yang memberikan rasa pedas khas jahe. Kemudian 20-30% adalah minyak atsiri yang memberikan aroma khas jahe. Nah, ini adalah kalau kita mengekstrak dengan menggunakan pelarut organik, maka akan kita dapatkan olerisin jahe yang komposisinya ada ginjerolnya atau resin dan ada minyak atsirinya. Tapi kalau kita mengekstrak menggunakan metode destilasi dengan menggunakan air panas, air atau uap, maka yang kita dapatkan hanya minyak atsirinya atau minyak jahe. Berbeda. Olerisin jahe berbentuk pasta, tapi kalau minyak atsirinya berbentuk cair. Nah, selain rasa pedas, rasa pedas utamanya disebabkan oleh ginjerol, juga ada komponen lain yang memberikan rasa pedas juga, adalah ginjerol, togol, dan paradol. Oke. Ini ada beberapa gambar. Saya yakin semuanya sudah tahu, ini tanaman jahe. Kemudian rimpang jahe yang sudah dipanen, kemudian warna jahe kita iris seperti itu.
jahe, kemudian ada ini yang dijual adalah jahe kering yang udah dalam bentuk udah digiling halus. Jadi ini adalah jahe kering halus. Kemudian ada ini adalah minuman dari jahe, kita lihat. Ada ginger beer, yang jadi bir yang rasa jahe, salah satu produk pengembangan produk dari jahe. Dan yang pasti adalah banyak juga jahe yang dalam bentuk yang sudah diekstrak menggunakan pelarut organik menghasilkan oleoresin. Digunakan untuk industri, untuk baik pangan maupun non pangan. Terakhir adalah kita akan bahas mengenai saffron. Saffron adalah jenis rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Jadi dia harganya di atas vanili. Kalau Indonesia produknya adalah vanili, itu yang mahal. Tapi kalau di dunia maka saffron adalah yang paling mahal. Penghasil utama saffron itu adalah daerah Asia Tengah, ya, mulai dari Iran ke atas, Iran, kemudian daerah Afghanistan, daerah sana itu penghasil saffron. Setahu saya banyak tumbuh daerah situ. Nah, kita lihat harga saffron itu mahal ya. Jadi 1 gram itu sekitar 8 sampai 10 dolar. Jadi kalau 1 kilo itu sekitar 10.000 dolar. 10.000 itu berarti lebih dari 100 juta. Nah, kenapa dia mahal? Karena 1 kilogram saffron memerlukan sekitar sampai 16.000 bunga saffron untuk mendapatkan 1 gram saffron, dan itu diperlukan lahan yang sangat luas. Saffron digunakan terutama untuk bumbu masak, ya. Jadi biasanya masakan-masakan untuk daerah Asia Tengah itu dia menggunakan saffron, ya. Bumbunya saffron. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak kenal itu. Kemudian saffron juga selain digunakan sebagai bumbu, dia juga digunakan untuk pewarna, jadi natural, pewarna alami. Nah, kalau kita ekstrak dengan pelarut organik, maka akan mendapatkan oleoresin yang mengandung quercetin. Itu adalah komponen utama dari saffron. Dan juga jadi quercetin itu digunakan sebagai pewarna dan sekaligus juga sebagai bumbu. Nah, ini mungkin yang belum kenal. Ini adalah saffron seperti ini. Dia seperti bawang, ya, bentuk tanamannya. Dia tanamannya berupa bawang. Kemudian tanamannya seperti ini. Yang diambil adalah ini, yang merah ini, yaitu ini adalah putiknya. Jadi yang diambil, jadi kalian gambar yang bawah ini adalah ini sedang mengambil, memetik, mencabut putiknya yang merah-merah ini. Nah, yang merah ini yang digunakan untuk bumbu masak, ya, atau digunakan sebagai pewarna, saffron. Jadi yang diambil, yang lainnya ya dibuang. Jadi yang merah inilah. Bayangkan satu bunga hanya menghasilkan beberapa saffron, ya, 1, 2, 3, rata-rata 3, 2, 3. Dan tadi sebutkan 1 kilogram diperlukan sekitar 16.000 bunga. Biasanya kalau di toko-toko tertentu yang menjual saffron dijual dalam bentuk kering, kemudian dimasukkan dalam satu botol kecil yang berisi sekitar hanya 1 gram, setengah gram sampai 1 gram. Harganya cukup mahal, 1 gram bisa sekitar 5 sampai 10 dolar. Nah, kira itu kuliah kita hari ini. Jadi ada beberapa komponen kimia oleoresin dari setiap rempah-rempah itu memiliki jenis yang berbeda karena memang dia mengandung komposisi yang berbeda-beda. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.